Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, sobat Waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia. Bagaimana kabarnya hari ini? Di weekend kita kali ini, semoga sobat Waleters selalu sehat, murah rezeki, panjang umur, dan yang pastinya sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sobat Waleters, untuk menunjang kesuksesan dalam usaha budidaya walet ini, dalam kita membangun suatu RBW, Sobat Waleters, tentu kita harus punya rencana dalam membangun RBW tadi, yaitu dengan melihat, memperhitungkan di mana tepatnya RBW tadi dibangun, yaitu menentukan lokasi RBW tersebut tadi. Nah, dalam video kali ini kami akan menyinggung tentang lokasi yang baik dibangun RBW pada musim sekarang ini atau pada zaman sekarang ini, yang mana RBW sudah sangat padat sekali kalau di perkampungan, di kota-kota juga, di daerah-daerah itu sudah sangat padat sekali RBW, Sobat Waleters. Nah, yang paling recommended di lokasi yang seperti apa sih sebenarnya membangun RBW sekarang ini? Dan kelebihan dan kekurangan membangun RBW, misal di RBW di area sentral Walet, yang mana banyak sekali persaingan gedung-gedung Walet, yang mana persaingan gedung Walet ini tadi setiap kali ada anakan walet terbang, LMB-nya mangap-mangap itu, kayak ikan mabuk, kayak ikan kena putas. Nah, itu LMB kalau di daerah sentra walet, rebutan bagi-bagi anak walet setiap kali ada anakan burung walet yang keluar dari gedung walet lain. Maka itulah anakan gedung walet, anakan burung walet yang keluar dari suatu RBW itu sudah pasti tersesat dan jadi rebutan RBW lain. Beruntung juga tersesat ke RBW kita kembali. Itulah kalau RBW daerah sentra walet. Tapi kelebihannya, kalau untuk RBW di sentra walet ini, jarang sekali RBW itu zong. Nah, itu kelebihannya. Jarang sekali RBW yang baru dibangun itu zong, meskipun hanya beberapa burung yang menginap di RBW tersebut tadi. Dan perkembangannya mungkin agak lambat, Sobat Waleters, kalau kita tidak punya skill yang lebih untuk menginapkan burung walet, untuk merebut anakan burung walet di area sentra walet itu tadi. Nah, bagaimana caranya untuk merebut anakan walet supaya banyak terpikat di RBW kita? Ya, kalau misal Sobat Waleters belum menguasai trik tersebut, ya silakan Sobat Waleters panggil atau hubungi konsultan-konsultan walet yang handal, yang Sobat Waleters kenal. Jangan yang abal-abal istilahnya. Nah, jadi itulah saran kami Sobat Waleters. Nah, lokasi selanjutnya di areal pakan. Nah, lokasi areal pakan ini biasanya, ya, areal pakan jangan areal pakan saja, tapi areal pakan yang apa namanya, yang tidak kenal musim, yang mana burung walet setiap musim ada terus di lokasi tersebut. Itu sudah pernah kami singgung, baik itu di live ataupun di video-video kami sebelumnya, itu sudah sering sekali kami singgung. Nah, ini juga baik untuk dibangun RBW, tapi lihat dulu jarak RBW kita yang di areal pakan tadi dengan RBW di areal sentra walet. Kita harus bisa menilai, kita harus bisa memperhitungkan seberapa banyak burung walet yang makan di situ dan seberapa banyak persaingan RBW di area sentra walet itu tadi. Kita harus bisa memperhitungkan, Sobat Waleters, supaya RBW di areal pakan yang Sobat Waleters bangun tadi tidak menjadi sarang kelelawar, sarang tikus, begitu Sobat Waleters. Kebanyakan
sobat-sobat atau teman-teman kita yang membangun sarang walet, membangun RBW, membangun gedung walet di areal pakan ini terjebak karena salah perhitungan dan membuat RBW-nya kosong dan zong. Dan ini juga perlu trik khusus untuk menginapkan burung walet supaya bisa menyedot anakan-anakan dari areal sentra walet yang tidak jauh di areal pakan tadi sobat waleters. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini menurut kami jika membangun di tempat yang paling aman. Nah, membangun di tempat yang paling aman, tempat yang bagaimana? Ya, di tempat yang masih penduduknya masih jarang, istilahnya di daerah pedalaman lah, di daerah pokoknya daerah pedalaman lah, daerah perkampungan tapi masih agak sulit dijangkau. Nah, ini masih banyak kalau untuk di daerah kita, daerah Indonesia seperti daerah Nunukan, itu daerah apa? Kalimantan Utara, Nunukan itu masih bagus sekali prospeknya untuk mendirikan RBW karena di situ masih luas lah lokasinya, persaingan juga masih minim di situ, populasi walet masih banyak. Nah, sebaiknya kita membangun di daerah-daerah yang perkampungan, daerah perkampungan pedalamannya istilahnya. Itu kalau untuk prospek kedepannya sangat baik sekali sobat waleters. Cukup kita membayar orang untuk menjaganya di situ atau dititip saja di situ bisa. Biasanya kalau untuk daerah-daerah perkampungan itu orangnya oke-oke kalau misal kita nitip di situ. Ya karena ini apa namanya, kalau untuk kita membangun RBW di seperti di daerah-daerah yang masih belum terlalu dijangkau, itu satu, persaingan kurang, populasi burung walet biasanya banyak di situ karena tempat pakan masih berlimpah di situ. Beda halnya kalau misal di areal sentra walet tadi, meskipun burungnya berlimpah banyak tapi persaingan ketat sobat waleters. Yang mana persaingan ketat itu, itulah tadi alasan kami. Persaingan ketat ini tadi, setiap kali anakan burung walet keluar dari RBB mulai itu mangap-mangap. LMB yang ada di RBB tetangga kita untuk menampung anakan burung walet yang baru keluar dari RBB tadi supaya tersesat ke RBB-nya. Jadi kita harus mempunyai trik khusus, mempunyai skill yang lebih untuk merebut anakan burung walet yang, maksud kami untuk merebut anakan burung walet supaya menginap, menetap, berkembang biak di RBB kita. Beda halnya kalau misal daerah yang masih daerah apa ya, ini bahasanya agak bingung saya sebut daerah pedalaman, ya pokoknya daerah pedalaman lah. Seperti misal kalau di daerah Sumatera, daerah Palembang itu khususnya sudah tidak ada lagi sobat waleters, sudah agak susah untuk mencari tempat-tempat yang masih jarang dijangkau oleh para investor walet. Nah, tapi kalau untuk daerah Kalimantan seperti Kalimantan Utara tadi, misal daerah Nunukan itu saya pernah ke situ melihat lokasinya, itu sangat baik sekali prospeknya untuk dibangun lagi RBW karena jarak antara kabupaten dan kecamatan aja itu masih jauh sekali jangkauannya. Nah, di situ sangat baik sobat waleters. Daerah seperti itu yang kami maksud. Tapi ada resikonya kan, biasanya hama juga masih banyak, tapi kan bisa kita tanggulangi sobat waleters. Itu kalau untuk amannya dalam usaha budaya walet yang anti zong. Begitulah kita sering mendapatkan postingan-postingan RBW yang baru dibangun itu sudah berhasil menginapkan kadang ratusan bahkan ribuan burung walet. Nah, itu mereka membangun di daerah seperti itu sobat waleters karena tidak ada persaingan dan kesempatan untuk anakan burung walet kembali lagi ke RBW asal itu sangat besar sekali sobat waleters, dan perkembangannya insya Allah bisa cepat. Jadi seperti itulah berbagi pengalaman dari kami sobat waleters. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Salam sukses seluruh petani walet Indonesia dan mancanegara. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.